semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai manajemen inovasi pendidikan. Nah, sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 mata kuliah inovasi pendidikan dengan anggota 1 Ahmad Arsanjani, 2 Sania Mahlul A'la, dan 3 Khairun Nisa. Oke, kita akan langsung masuk pada materinya. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok orang. Hal tersebut dapat berupa invensi, discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecah masalah. Istilah inovasi sendiri berhubungan erat dengan istilah yang lainnya, misalnya discovery dan invensi. Perbedaan inovasi dengan Discovery ialah penemuan benda atau hal baru, tapi sebelumnya sudah ada, tapi belum dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sedangkan untuk invensi ialah penemuan benda-benda baru, benda yang benar-benar baru, kreasi manusia yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya ilmu pendidikan atau teknologi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari manajemen dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi terdiri dari serangkaian metode yang memungkinkan manajer dan insinyur untuk bekerja sama dengan kesamaan pemahaman mengenai proses dan tujuan. Manajemen inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, ataupun produk. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya ada, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Istilah inovasi juga melekat erat dengan modernisasi. Kedua istilah ini memiliki persamaan, yakni inovasi dan modernisasi sama-sama merupakan suatu perubahan sosial. Perbedaan keduanya ialah inovasi menekankan pada ciri adanya suatu yang baru bagi individu atau masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada proses perubahan dari tradisional ke modern, artinya belum maju ke arah kemajuan. Hubungan kedua istilah ini ialah diterimanya suatu inovasi dalam sebuah lingkungan yang merupakan tanda modernisasi di lingkungan tersebut. Kemudian, modernisasi yang timbul akan memacu adanya inovasi-inovasi lainnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Everett mengemukakan karakteristik inovasi terdiri dari 5 hal. Yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif bisa berupa nilai ekonomis, status sosial, kesenangan, kepuasan, atau nilai komplementer bagi komponen lainnya. Semakin menguntungkan, maka akan semakin mudah diterima. Yang kedua yaitu compatible. Compatible adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, norma, dan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Keempat, trialibilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Inovasi yang dapat dicoba terlebih dahulu akan lebih mudah diterima. Yang kelima, observability, yaitu mudah atau tidaknya hasil inovasi tersebut untuk diamati oleh penerimanya. Difusi dan diseminasi inovasi. Dalam proses penyebaran inovasi dikenal 2 istilah. Yang pertama difusi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat
atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dalam waktu tertentu. Difusi menekankan pada proses komunikasi timbal balik pertukaran informasi antara individu secara memusat dalam kurung konvergen atau memudar dalam kurung divergen secara spontan sehingga dicapai kesamaan pendapat tentang inovasi. Yang kedua yaitu diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Proses diseminasi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dari pengguna inovasi tersebut. Proses keputusan inovasi. Inovasi dalam suatu lingkungan tidak begitu saja diterima dan dipakai, tapi ada proses tertentu yang dialami sampai pada suatu inovasi diterapkan. Berikut tahapan inovasi. Yang pertama yaitu tahapan pengetahuan atau knowledge. Tahapan ini adalah saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi dari inovasi tersebut. Yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Proses ini membentuk sikap senang atau tak senang. Dan yang ketiga yaitu tahap keputusan atau decision. Tahap ini adalah merupakan proses menetapkan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan proses menerapkan inovasi yang telah diputuskan. Yang kelima yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Tahap ini merupakan proses mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil. Jadi, keputusan terhadap suatu inovasi akan terus berlangsung dengan adanya tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas. Maka, suatu inovasi bisa saja diterima lalu dipakai tapi kemudian ditinggalkan atau bahkan sejak awal tidak diterima. Oke, materi selanjutnya yakni proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial, tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Nah, untuk strategi inovasi pendidikan sendiri terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Strategi pendidikan merupakan sebuah proses yang mengadakan suatu perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta. Dengan begitu, orang yang menggunakan fakta atau informasi itu dapat menentukan dan mengambil tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi yang terakhir yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Oke, baik, sekian video yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.